Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Halo Sobat Skaga Muda dimanapun Anda berada, calon peserta didik SMK Negeri 3 Purwokerto yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa untuk pertama kali dengan AW channel sederhana yang semoga memberikan kemanfaatan kepada sesama. Pada kesempatan kali ini AW channel akan membagikan sebuah informasi, yaitu tentang rencana penyelenggaraan PPDB penerimaan peserta didik baru pada SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2021. Bagi para calon peserta didik SMK Negeri 3 Purwokerto tahun ajaran 2021, silahkan disimak video ini sebagai gambaran awal tentang langkah-langkah PPDB, tentang petunjuk PPDB yang akan kita laksanakan pada tahun ini. Bagi yang berkenan, jangan lupa untuk mampir ke channel saya, lalu like, subscribe, share, dan komen konten-konten yang ada di AW channel. Nah, rencana penyelenggaraan PPDB pada SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2021 ini, kemarin kami melaksanakan Zoom meeting yang berisi pemaparannya. Nah, pemaparannya itu berisi tentang PPDB pada SMA dan SMK Negeri. Tapi pada kesempatan kali ini yang akan kita share adalah yang tentang SMK, karena kita berada pada jenjang SMK, yaitu SMK Negeri 3 Purwokerto. Mari kita simak terlebih dahulu grafiknya, datanya, data tentang persebaran SMA, tentang guru dan rombongan belajarnya. Satuan pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi SMA, SMK, dan SLB yang negeri itu berjumlah 637, sementara yang berstatus swasta adalah 2011. Lalu total satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah yaitu 2648. Kalau SMA jumlahnya sekian, lalu SMK sekian. Dari sini dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa jumlah SMA dan SMK di Jawa Tengah adalah lebih banyak SMK, bahkan SMK 2 kali lipatnya dari SMA. Kenapa bisa seperti itu? Jelas, karena lulusan SMK adalah siap berkontribusi nyata di dalam masyarakat, bisa langsung bekerja, tapi tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan kuliah ataupun berwirausaha. Sementara ini jumlah gurunya, lalu tenaga pendidik, jumlah guru yang berserdik, total siswanya baik yang SMA maupun yang SMK, lalu ada SLB, sekolah luar biasa, lalu jumlah rombelnya. Ini sebagai gambaran awal bagi kalian agar semakin paham tentang jumlah SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah. Oke, kita lanjutkan. Apa sih yang menjadi dasar penyelenggaraan PPDB? PPDB ini diselenggarakan berdasarkan Permendikbud nomor 11 tahun 2021 yang bunyinya apa? Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Di dalam Permendikbud ini mengatur tentang penerimaan peserta didik baru. Next. Oke, kita simak perbandingan pokok-pokok pengaturan PPDB pada satuan sekolah menengah kejuruan. Ini khususnya yang negeri. Nah, pada tahun ajaran 2021 dibandingkan dengan tahun ajaran 2021-2022. Pada tahun ajaran yang lalu 2020-2021 itu anak nakes yang terkait dengan COVID-19. Lalu
didasarkan atas nilai rapot dan bobot prestasi kejuruan akademik dan non-akademik. Jadi jalurnya itu cuma ada dari jalur afirmasi dan dari jalur prestasi. Yang dari jalur afirmasi itu dari anak nakes, anaknya dari yang bekerja sebagai tenaga kesehatan yang berkecimpung menangani penanganan COVID-19. Lalu yang kedua ada didasarkan atas nilai rapot dan bobot prestasi kejuruan akademik dan non akademik. Ternyata tahun ini calon peserta didik SMK Negeri 3 Purwokerto peraturannya sedikit berubah. Bagaimana berubahnya? Seleksi bagi calon peserta didik dari keluarga miskin dan lingkup COVID-19 paling sedikit 15%. Ingat, paling sedikit 15%. Lalu, sesuai jarak terdekat calon peserta didik paling banyak 10% bagi calon peserta didik dengan jarak terdekat domisili dengan satuan pendidikan pilihan. Jadi nanti yang melalui jalur jalur zonasi itu paling banyak cuma 10% dari kuota sekolahan yang mengadakan PPDB tersebut. Terus didasarkan atas nilai rapot dan bobot prestasi kejuruan akademik dan non akademik jika memiliki. Terjadi perbedaan di sini. Perbedaan yang mendasar adalah pada tahun yang lalu itu tidak ada zonasi. Sementara kalau tahun 2021-2022 itu pada SMK menggunakan sistem zonasi dengan paling banyak 10% dari kuota sekolahan tersebut dalam penerimaan peserta didik baru. Anak-anak yang berbahagia, PPDB SMK ini yang pertama seleksi bagi calon peserta didik dari keluarga miskin dan lingkup COVID-19 paling sedikit 15%. Nah, lingkup COVID maksimalnya itu 15%. Nah, yang dari keluarga miskin ini nanti harus punya kartu-kartu yang dari pemerintah seperti kartu Indonesia Pintar dan kartu-kartu yang lainnya itu. Terus yang kedua, seleksi jarak terdekat, kuota paling banyak itu 10% bagi calon peserta didik sesuai domisili dengan satuan pendidikan pilihan. Misalkan dalam satu sekolahan itu kuota totalnya adalah 200 peserta didik, maka yang 10% itu diisi melalui jalur zonasi. Berarti berapa kira-kira? Kurang lebih kalau kuota totalnya 200, kurang lebih 20 diisi dari sistem zonasi itu yang paling dekat dengan sekolahan. Lalu seleksi prestasi didasarkan atas nilai rapot. Nilai rapot dari tahun berapa? Dari dia awal masuk SMP semester 1 sampai dia lulus. Dan bobot prestasi kejuaraan akademik dan non-akademik. Ini kalau memiliki. Terus prioritas seleksi didasarkan yang pertama prioritas pilihan. Karena nanti kalian bisa memilih di sistem online-nya ketika PPDB-nya sudah mulai pendaftaran itu bisa memilih sampai 3 pilihan. 3 pilihan, misalkan jurusan pertama perhotelan, jurusan kedua kecantikan, jurusan ketiga misalkan tata busana. Maka prioritas itu akan menjadi prioritas seleksi. Lalu dari domisili dalam satu wilayah kabupaten atau kota. Misalkan ada kasus seperti ini, si A rumahnya dekat sekolahan, nilainya ketika dikalkulasi ternyata 30. Si B rumahnya lebih jauh dari A, berbeda kecamatan, nilainya dia sama 30. Maka siswa yang akan diterima ketika nilainya seperti itu, maka yang domisilinya paling dekat dalam satu wilayah kabupaten atau kota. Dan yang menjadi prioritas selanjutnya adalah usia yang lebih tua.
Kalau ada pendaftar nilainya sama, jarak rumahnya dalam satu wilayah yang sama, tapi kok yang satu usianya lebih tua, maka yang satu itu yang akan diterima terlebih dahulu. Bagaimana? Kira-kira paham ya sebagai gambaran awal. Oke, ini yang perlu kalian perhatikan, yang perlu kalian catat baik-baik, rencana jadwal penyelenggaraan. Di sini ada yang melalui inklusi, KKO, dan reguler. Kalau yang inklusi itu dikhususkan bagi yang difabel yang akan mendaftar di SLB, sekolah luar biasa. Ini jadwalnya, silahkan dicermati. Lalu KKO, kalau KKO itu yang kelas khusus olahraga bagi para atlet. Ini jadwalnya, silahkan dicermati. Nah, ketika kalian ingin masuk ke SMK Negeri 3 Purwokerto, maka jalurnya adalah jalur yang ini, yang reguler. Penetapan zonasinya itu baru akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2021. Baru nanti akan diadakan pengumuman PPDB-nya mulai tanggal 2 Juni 2021. Verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token itu nanti tanggal 10 sampai tanggal 24 Juni 2021. Nah, pendaftaran baru akan dibuka pada tanggal 25 Juni 2021. Kalian ingat baik-baik, pendaftarannya dimulai tanggal 25 Juni. Mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 23.55 WIB setiap hari dalam masa pendaftaran, dan ditutup pada tanggal 29 Juni pukul 16.00 WIB. Pendaftaran melalui online. Melalui apa? Melalui online dari tanggal 25, 26, 27, 28, 29. 5 hari kerja kita bisa melakukan pendaftaran. Di lain hari itu, di luar hari itu, pendaftaran tidak akan bisa dilaksanakan. Lalu evaluasi, pemeringkatan, dan penyaluran hasilnya itu baru tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli. Pengumumannya tanggal 2 Juli 2021. Selambat-lambatnya pukul 23:55 waktu Indonesia Barat. Daftar ulang tanggal 5 sampai dengan 9 Juli. Lalu awal tahun ajaran baru itu 12 Juli 2021. Dan semoga pada tanggal ini SMK Negeri 3 Purwokerto sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka sehingga kita bisa berjumpa, tidak hanya sebatas lewat dunia maya. Amin amin ya rabbal alamin. Lah, ini nanti data-data ini, dukungan data itu sistem PPDB-nya sudah sangat canggih, tidak akan bisa melakukan perekayasaan karena didukung melalui data-data ini. Nah, ini di skip saja. Terus batasan nakes dan pendukungnya. Batasan nakes dan pendukungnya. Calon peserta didik merupakan putra-putri dari tenaga kesehatan atau tenaga penunjang yang menangani langsung pasien COVID atau tenaga yang melakukan pengamatan atau penelusuran kasus COVID-19. Ini batasan, dikatakan dia itu anaknya nakes dan pendukungnya atau bukan. Silahkan kalian skip, dibaca, lalu dipahami. Oke, mungkin sementara cukup terlebih dahulu sebagai awalan, sebagai gambaran awal PPDB pada tahun ini pada jenjang SMK se-Jawa Tengah, khususnya pada SMK Negeri 3 Purwokerto. Terima kasih atas perhatiannya, semoga memberikan manfaat kepada kalian bagaimana nanti caranya mendaftar. Nantikan konten-konten selanjutnya yang akan saya update untuk menemani langkah kalian menjadi calon peserta didik SMK Negeri 3 Purwokerto. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.